Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani lahir di Cempaka Kresek, Kabupaten Tangerang, pada Ahad, tanggal 15 Agustus tahun 1976, 19 Sya'ban 1396. Murid ulama besar Banten dari pesantren Ashabul Maimanah Sampang Tirtayasa yaitu Kiai Haji Muhammad Syanwani Al-Bantani. Profil Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dikenal sebagai pengasuh dan pendiri Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum yang berlokasi di Kampung Cempaka, Desa Kresek, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Sebagai seorang ulama, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani memiliki disiplin keilmuan Islam, utama dengan fikih, usyul fikih, tafsir, dan hadits. Ia dipandang mumpuni dalam penguasaan ilmu nahwu, shorof, bayan dan ma'ani sebagai syarat utama seorang ulama dapat menggali hukum dari Al-Quran, hadits, dan kitab-kitab para ulama sebelumnya. Dikisahkan Imaduddin Usman Al-Bantani dibesarkan di lingkungan pesantren, di Desa Kresek, Tangerang, Banten. Di belakang rumahnya, ada sebuah pesantren tua yang didirikan oleh Kiai Ahsan Cempaka, masih kerabat dari ibundanya. Tak pelak Imaduddin kecil mendapat bimbingan dari dua orang pamannya yang merupakan ulama lulusan Tebuireng Jombang yaitu Kiai Haji Mahfuz bin Muhammad dan Kiai Haji Syarif Jauhari bin Naib. Ada pula tokoh ulama Kiai Haji Zainuddin bin Mustafa dan Kiai Haji Mahfuz bin Syatibi, Kiai Haji Muhammad Syafi'i bin Kiai Haji Busro, dan Syekh Astari bin Maulana Ishak asal Cakung tercatat mewarnai perjalanan Imaduddin Usman Al-Bantani dalam menimba keilmuan agama Islam. Pada umur 7 tahun, Imaduddin dititipkan di Madrasah Diniyah Al-Hikmah di bawah asuhan Kiai Haji Rasihun fil Ilmi, ulama lulusan Tebuireng di Pendawa untuk mengaji dasar-dasar ilmu agama seperti membaca Al-Quran, ilmu had, imla, insya, ilmu nahwu, kitab Al-Jurumiyah dan sebagainya. Pada umur 15 tahun ia memulai pengembaraan ilmiah ke berbagai pondok pesantren. Dalam pendidikan formal, Imaduddin tercatat sebagai siswa di Sekolah Dasar Negeri SDN Kresek 3, Sekolah Menengah Pertama Negeri SMPN Kresek, Madrasah Aliyah Ashabul Maimanah di Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang. Ia lalu melanjutkan pendidikan ke Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Stain Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Serang, sekarang UIN Banten, Sarjana Agama, serta Institut Ilmu Al-Quran IIQ, Jakarta dan memperoleh gelar Magister Agama. Selain pendidikan formal, Imaduddin dikenal gemar mengembara mencari ilmu pengetahuan, khususnya pada sejumlah pesantren di Indonesia. Berikut daftar pesantren yang pernah dijelajahi. Pondok Pesantren Ashabul Maimanah di Serang, asuhan Kiai Haji Muhammad Syanwani Al-Bantani. Pondok Pesantren Riyadul Al-Alfiyah di Pandeglang asuhan Kiai Haji Sanja. Pondok Pesantren Darul Hikmah Syekh Ciliwulung asuhan Kiai Haji Mufti Asnawi Cakung Carenang. Pondok Pesantren Et-Tohiriyah di Kaloran Serang asuhan Kiai Haji Tubagus Hasuri bin Tohir. Pondok Pesantren Al-Hidayah di Cisantri asuhan Kiai Haji Ahmad Bustomi Pandeglang. Pondok Pesantren Cidahu asuhan Abuya Dimyati Pandeglang. Pondok Pesantren Darul Falah Rengas Dengklok Karawang asuhan Kiai Haji Obay Hasan Basri. Pondok Pesantren Al-Wardayani di Sukabumi asuhan Kiai Haji Badru. Pondok Pesantren Pertapan di Binuang Serang asuhan Kiai Haji Wasi bin Anwar. Pondok Pesantren Gaga di Kronjo. Pondok Pesantren Bunyayu di Balaraja. Ruwak Al-Azhar di Iskandaria Mesir dan beberapa pesantren lainnya dalam pengajian pasaran. Dalam diri Imaduddin Usman Al-Bantani mengalir darah Nahdlatul Ulama, NU. Mengikuti jejak keluarganya pun sejak muda ia aktif di kepengurusan Nahdlatul Ulama. Tahun-tahun 2006 sampai tahun 2011 ia menjabat Ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Kresek. Lalu pada tahun 2018, ia menjabat Wakil Khatib Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Banten. Tahun 2020 sekarang ia menjabat sebagai Ketua Rabithah Ma'ahid Islamiyah RMI Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama PWNU Banten. Ia juga menjadi penasihat generasi muda Nahdlatul Ulama GMNU Provinsi Banten dan Rijalul Ansor Kabupaten Tangerang. Dan pada kepengurusan PBNU tahun 2022 sampai tahun 2027, ia diamanahi sebagai anggota Lembaga Batsul Masail LBM PBNU. Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani banyak menulis dalam bahasa Arab, Indonesia maupun bahasa Jawa Banten.
Berikut di antara kitab-kitab karyanya. Kitab Al-Fikrah Al-Nahdiyah fi Usuli wa Furu'i Al-Sunnah wa Al-Jamaah. Bahasa Arab, Fikih, Akidah dan Kenuan. Kitab Al-Syarah Al-Maimun fi Syarh Al-Jauhar Al-Maknun. Bahasa Arab, Ilmu Balagah. Kitab Al-Ibanah fi Syarh Matan Al-Rahbiyah. Bahasa Arab, Ilmu Waris. Kitab Al-Jalaliyah fi Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Bahasa Arab, Kaidah-Kaidah Fikih. Kitab Talhis Al-Husul fi Syarh Nazom Al-Warakat fi Ilm Al-Usyul. Bahasa Arab, Usyul Fikih. Kitab Al-Fat Al-Munir fi Syarh Nazam Al-Tafsir li Al-Syaikh Al-Zamzami. Bahasa Arab, Ilmu Tafsir. Kitab Nihayat Al-Maqsud fi Syarh Nazom Al-Maqsud. Bahasa Arab, Ilmu Sorof. Kitab Al-Anwar Al-Bantaniyah fi Ikhtilaf Ulama Al-Basrah wa Al-Kufah. Bahasa Arab, Ilmu Nahwu. Kitab Al-Burhan ila Tajwid Al-Quran. Bahasa Arab, Ilmu Tajwid. Kitab Al-Ta'aruf lil Mubtadiin li Suluk Al-Tasawuf. Bahasa Arab, Ilmu Tasawuf. Kitab Al-Nel Al-Kamil fi Syarh Mat Al-Awamil. Bahasa Arab, Ilmu Nahwu. Kitab Al-Qol Al-Mufid fi Hukmi Al-Mukabir Al-Sot fi Al-Masajid. Bahasa Arab, Fikih tentang hukum speaker. Kitab Al-Qol Al-Labib fi Hukaim Al-Talakub bi Al-Habib. Bahasa Arab, Fikih tentang hukum bergelar Habib. Kitab Tufat Al-Nazirin. Bahasa Jawa tulisan Pegon, Ilmu Mantik. Kitab Fat Al-Ghafur fi Abyat Al-Buhur. Bahasa Arab, Wazan Syair Arab. Buku Ilmu Waris, Ilmu Waris terjemah Matan Al-Rahbiyah. Bahasa Indonesia, Ilmu Waris. Buku Sejarah Pendiri Tangerang, Raden Arya Wangsakara. Bahasa Indonesia, Sejarah. Buku Dari Bantenku Sebut Namamu. Bahasa Indonesia, Novel. Buku Buku Induk Fikih Islam Nusantara. Bahasa Indonesia, Fikih. Ia juga menulis syarah kitab Alfiyah Ibnu Malik dengan nama Kitab Al-Manahij Al-Safiyah fi Syarhi Al-Alfiyah lil Badi wa Al-Syaifi Al-Arabiyah. Kitab ini mungkin syarah kitab Alfiyah pertama yang ditulis ulama Nusantara dalam bahasa Arab.